kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang paling berbahagia pada saat ini kita ingin bersama-sama belajar untuk mengamalkan dzikir. Dzikir perintah Allah, bukan perintah suryalaya. Kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, Allah menjelaskan di Quran harus banyak dzikirnya kepada Allah. Al-Ahzab ayat 35 menjelaskan wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Siapa yang banyak dzikirnya kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, Aku siap memberikan ampunan bagi mereka dan siap memberikan pahala yang agung. Pahala yang agung adalah bahagia dunia dan akhirat. Perlu diketahui, setelah melalui proses talqin, tiap pada sholat fardu amalkan dzikir la ilaha illallah harus dapat bilangan 165. Tidak boleh kurang, lebih tidak ada batasan, lebih banyak lebih bagus. Dzikirnya semacam ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak akan lama kan ya? Insyaallah. Kalau ingin bahagia harus siap. Kalau tidak ingin bahagia, Allah tidak memaksa. La ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Mau dzikir monggo silakan, tidak juga silakan. Dzikir tidak dzikir bukan untuk Allah tapi untuk kita ya. Baik, kita mulai. Ikuti kata-kata muqaddimah talqin, akan dituntun, jangan mendahului. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Assalatu wassalamu alal habibil aliyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Perhatikan, kita
disebut dzikir jahar. Kedua, dzikir yang diingatkan di dalam hati disebut dzikir khofi. Dzikir jahar jelas ucapannya, dzikir khofi tidak boleh diucapkan. Kita akan jelaskan satu-satu. Pertama, dzikir yang diucapkan. Dzikir yang diucapkan kalimatnya la ilaha illallah. Tentu semuanya juga sudah hafal. Namun dari sekarang mengamalkannya supaya lebih sempurna pahala dan faedahnya, pertama harus melalui talqin. Atas perintah Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan artinya ajarkan mautakum kepada orang yang akan mati, la ilaha illallah. Di sini ada dua pengertian tentang mautakumnya. Sebagian ulama menjelaskan mautakum orang yang akan mati itu orang yang sedang koma, sedang sakaratil maut. Nah, kalau mengajarkan kepada orang yang sedang koma, sudah nggak nyambung talqinnya. Kenapa nggak nyambung? Orang yang sedang koma matanya sudah tidak melihat, telinganya sudah tidak mendengar, mulutnya sudah tidak bisa bicara, sudah dikunci semuanya oleh Allah. Sehingga bila digoyangkan, dibisikkan pada telinganya, nggak nyambung. Pak, Bu, bacakan la ilaha illallah. Sudah ngorok, nggak bisa mengikuti. Nah, ulama sufi menjelaskan mautakum orang yang akan mati itu termasuk kita semua juga akan mati. Yakin nggak kita akan mati? Sudah digariskan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan pahit ketirnya maut. Hanya ajal dirahasiakan Allah, tidak ada seorang pun yang tahu. Jatah umur kita dari Allah. Oleh karena ajal dirahasiakan Allah, maka ulama sufi menyarankan belajar itu dari sekarang mumpung masih sehat, masih normal, masih melihat, masih mendengar, masih bicara. Bila dituntunkan baca la ilaha illallah, pasti bisa mengucapkannya. Satu, ini talqin sedang kita jalankan sekarang. Yang kedua, syarat mengamalkan dzikir la ilaha illallah ada 3. Satu, biwuduin tamin, harus punya wudu yang sempurna. Batal wudu, nggak boleh dzikir la ilaha illallah. Kedua, bisotin qawiyin, suaranya yang jelas, la ilaha illallah. Jangan ditambah, jangan dikurangi. La ilaha illallah hurufnya ada 12 huruf. Bagaimana yang macam ditambah? La ilaha illallah, itu yang ditambah. Seolah-olah menambah hamzah setelah lam alif. Jangan ditekankan. La ilaha illallah. Jangan la ilah, jangan, itu salahnya. Yang kedua, jangan dikurangi. Karena terlalu cepat, hilang sebagian hurufnya, nggak boleh. Il. Nah, nggak boleh dikira semacam itu. Paling cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap utuh la ilaha illallah. Ketiga, syaratnya wabidur bin sadidin, ada pukulan yang keras. Pukulan keras bukan pukulan tangan, tapi ucapannya tekankan ke kolbu, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengapa harus ada pukulan keras? Hati manusia digambarkan oleh Allah keras seperti batu di Quran. Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Hati manusia lebih keras daripada batu.
Di mana ingin lembut hatinya, maka pukul dengan kalimat yang agung sebagai palunya, yaitu la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan dengan mengamalkan dzikir ini, lambat laun hati kita akan menjadi lembut. Salah satu ciri hati yang lembut, tidak akan pernah sakit hati, di mana disakiti oleh orang lain. Dihina, dicaci maki, tidak akan sakit hati. Kami jelaskan, tunduk ke arah susu kanan, rasa. Ketiga, ucapkan illallah, tunduk ke susu kiri, rasakan kalimat illallah melingkar di susu kiri. Prakteknya akan dikasih contoh. Perhatikan gerakan kepala saya, jangan merunduk supaya jelas. Begini caranya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan ragu. Gerakan ini bukan main-main, bukan rekayasa manusia, tapi atas petunjuk Allah. Di mana iblis, musuh kita semua, sudah bersumpah di hadapan Allah, menyatakan akan masuk ke dalam badan manusia. Pintunya sudah disebutkan di Quran, Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini kata iblis di hadapan Allah, kemudian diabadikan oleh Allah di Quran untuk kita. Perhatikan, iblis bersumpah, aku akan masuk ke dalam badan manusia. Pintu pertama min baini aydihim, dari depan. Kedua wa min khalfihim, dari belakang. Ketiga wa an aymanihim, dari kanan. Keempat wa an syama'ilihim, dari kiri. Ada 4 pintu. Depan, belakang, kanan, dan kiri. Di mana kita ingin selamat dari gangguan iblis, pintu yang 4 jangan dibiarkan terbuka. Mari kita tutup dari sekarang dengan benteng Allah, yaitu la ilaha illallah. La, rasakan tengah badan. Ini untuk menutup pintu depan dan belakang. 2 pintu tertutup dengan kalimat la ilaha, tunduk ke susu kanan untuk menutup pintu kanan. Illallah, tunduk ke susu kiri untuk menutup pintu sebelah kiri. Paham semuanya? Kita praktekkan sekarang. Jangan ragu. Sebelumnya ikuti dulu munajatnya. Tunjuk perintah Allah, Al-Quran, Al-A'raf ayat 205. Wadkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu dalam hatimu. Perintahnya dalam hati, bukan di mulut tapi di dalam hati. Tadarruan wahibatan, sambil merendahkan diri dan merasa takut oleh Allah. Waduna jari minal qaul, titip dzikir ini nggak boleh diucapkan. Allah yang melarang waduna jahri minal qaul, titip jangan diucapkan. Kalau diucapkan haram hukumnya, dosa bagi pelakunya. Jadi ini disebut dzikir khafi. Di mana dzikir khafi tidak ada bilangan. Allah menjelaskan bil guduwi wal asal, harus berjalan dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Wala takum minal ghafilin, janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Di mana tempat ingatan kita yang akan diisi dengan dzikrullah? Menurut ulama sufi, di bawah susu kiri. Kira-kira 2 jari dari susu ke bawah. Mohon ditunjuk dengan tangan kanan masing-masing. Ya, di bawah kepala susu. Sudah ketemu, ketukan telunjuknya ke kolbu. Lihat ke saya ketukannya. Dak, 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 dak. Ketukan. Nah, disinilah tempat ingatan kita.
yang akan diisi dipenuhi dengan dzikrullah. Titip bukan di mulut, bukan di bibir, bukan di lidah, tapi di dalam hati. Sudah, lepaskan lagi tangannya. Dari mulai sekarang di situ akan diisi dipenuhi dengan dzikrullah. Caranya perhatikan, tundukkan kepalanya ke arah susu kiri. Silakan merunduk sampai rapat dagunya kena dada. Posisi dagu ada di atas susu kiri. Pejamkan matanya, tutup mulutnya, rapatkan giginya. Tengkukkan lidahnya ke atas ke langit-langit, yang dimaksud jangan ikut bicara. Tahan napas sekuatnya, di mana penuh sesak keluarkan napas melalui hidung. Jangan melalui mulut, mulut jangan dibuka. Kosongkan ingatan hati dari segala macam urusan dunia. Dari mulai sekarang hati akan diisi dipenuhi dengan dzikrullah. Di dalam hati akan dituntun. Ikuti dengan gerakan hati. Bagaimana bunyinya? Perhatikan. Di dalam hati bunyinya begini. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Teruskan sampai terasa getaran kolbu dipakai dzikir kepada Allah. Dzikir inilah yang dimaksud dengan dzikir khafi, artinya samar, tidak boleh diucapkan, tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Walaupun kepada keluarga yang terdekat, tidak boleh. Yang diharamkan Allah bukan menyampaikannya, tapi mengucapkannya. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Dzikir hati nggak ada bilangannya, jangan dihitung. Allah menjelaskan bil guduwi wal asol, harus berjalan dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Qiyaman wa qu'udan wala junubihim, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring. Di mana saja kita berada, hati harus selalu diisi dipenuhi dengan dzikrullah. Wala takum minal ghafilin, janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Orang yang lupa hatinya kepada Allah dinyatakan kufur oleh Allah. Jangan dianggap sepele. Allah berfirman, idza zakartani syakartani wa idza nasyaitani kafartani. Di mana hati lupa kepada Allah, di mana hati lupa ingat kepada Allah, itu sedang syukur kepada Allah. Di mana hati lupa kepada Allah, itu sedang kufur kepada Allah. Oleh karena itu perhatikan hati, jangan dibiarkan kebablasan lupa terus kepada Allah. Di mana lupa cepat ingatkan lagi. Allah merintahkan wadkur rabbaka idza nasita, ingatkan kembali di mana lupa, ingatkan kembali di mana lupa. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Titip kepada Allah, titip, jangan menjerit. Sudah dikubur, tidak ada gunanya karena sudah ditutup pintu tobat. Menjerit kepada Allah dari sekarang, pintu tobat masih terbuka. Walaupun kita punya dosa seluas langit dan bumi, zakarullah, kemudian hatinya menjerit kepada Allah, wastaghfiru lidzunubihim, pasti Allah mengampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayah pada kita semua, amin. Segala hajat dan cita-cita yang baik semoga dikabulkan oleh Allah. Semoga dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat, dimurahkan rezeki yang halal dan barokah untuk ibadah kepada Allah. Keluarga semoga tambah sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak dijadikan anak yang soleh-solehah. Kedua orang tua kita semoga dalam ampunan dan ridho Allah. Kita diberikan kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Istiqomah belajar mengamalkan dzikir yang barusan disampaikan, supaya kita ada di dalam ridho Allah, kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin.
bihaqqi wa karamati sayyidi sama sohibul wa tajul arifin wa atasimu bihablillah wa atasimu bihablillah wa atasimu bihablillah Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa taqabbal Rabbana anzilna munjalan mubarakah wa anta khairul munzilin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan dari mulai sekarang setelah melalui proses talqin yang barusan disampaikan, kita sudah masuk bergabung dalam amalan Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Thariqat Qadiriyah amalannya dzikir jahar la ilaha illallah. Thariqat Naksabandiyah amalannya dzikir hati, tidak boleh diucapkan, tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Guru kita beliau Pangersa Abah, nama lengkapnya Syekh Ahmad Sohibul Wawatajul Arifin. Mudah-mudahan kita diakui, dicatat oleh beliau sebagai murid beliau. Amin. Untuk pedoman amalan dzikir ini sudah ada bukunya, bila perlu bisa dibeli di depan buku. Nama bukunya Uqudul Juman, untuk belajar dzikir saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.